Datu Shiva. Now I want to describe about back formation and compounding. Okay, the first I want to describe about back formation. Back formation is a very special type of reduction process is known as back formation. Typically, a word of one part of speech, usually a noun, is reduced to form another word of a different part of speech, usually a verb. Nah, jadi back formation di sini yaitu menjelaskan sebuah cara atau sebuah pereduksian atau pengurangan sebuah kata dari mana yang mana kata tersebut setelah direduksi akan berubah menjadi verb yang berasal dari kata noun. Setelah terjadi pereduksian atau pengurangan maka akan berubah menjadi kata verb. Langsung saja. Contohnya yaitu di sini ada kata resurrection. Nah, resurrection ini sebagai kata asal. Nah, kata asal dan dirubah menjadi atau direduksi menjadi resurrect. Yang mana resurrection ini sebagai noun bermakna kebangkitan. Setelah mengalami reduksi atau pengurangan akan menjadi resurrect yaitu membangkitkan. Nah, setelah contoh berikutnya yaitu preemption atau kedudukan. Preemption ini sebagai noun. Nah, bermakna yaitu kedudukan. Setelah mengalami reduksi atau pengurangan, yaitu menjadi kata preempt. Jadi, ionnya itu dikurangi, dihilangkan. Setelah itu menjadi maknanya sebagai verb, yaitu menduduki. Nah, seperti pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kan kita mempelajari tentang kata yang mana kata tersebut bisa kemasukan suffix atau prefix. Nah, untuk back formation ini sendiri yaitu berbeda. Bukan seperti pelajaran-pelajaran kita yang lalu yang mana sebuah kata itu bisa dimasuki awalan atau akhiran, suffix atau prefix. Nah, kalau back formation ini yaitu dia beda. Nah, dia malah mengurangi atau menghilangkan, bukan menambah suatu kata atau menambah suatu awalan atau akhiran. Nah contohnya di sini electrocution pembunuhan. Nah, electrocution ini dikurangi atau direduksi ionnya menjadi electrocute. Nah, itu bermakna membunuh menjadi sebuah kata verb. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada donation. Donation itu maknanya sumbangan. Sumbangan setelah setelah melewati back formation maka akan diubah menjadi donate atau menyumbangkan. Nah, bukan dari kata donate atau electrocute atau preempt atau resurrect ya. Malah asal kata dari kata-kata ini yaitu resurrection, preemption, electrocution, emotion, dan donation. Nah, asal katanya dari ini. Contoh lain yaitu di sini ada kata caretaker. Caretaker ini maknanya yaitu perawatan. Caretaker kata asalnya itu perawatan. Nah, setelah mengalami back formation akan diubah menjadi caretake. Caretake yaitu menjadi verb bermakna merawat. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, contoh lain di sini ada transcription. Transcription yaitu catatan. Nah, jadi kata transcription ini asalnya catatan. Setelah mengalami back formation, maka akan menjadi transcript yang bermakna yaitu menulis catatan. Nah, menjadi verb ya teman-teman. Jadi di sini itu asal dari kata transcript, yaitu asalnya transcription. Bukan makna yang asal, bukan kata asalnya itu transcript ya teman-teman. Jadi makna asalnya yaitu transcription. Oke. Nah, untuk kata-kata back formation ini kita tidak bisa membuat
secara pribadi atau sesuka hati. Nah, akan tetapi kata-kata yang masuk pada back formation ini kalian bisa mencari di sebuah kamus. Nah, maka dari itu kenapa saya tambahi di sini ada kata to gamble, to caretake, to kidnap. Nah, di sini itu bisa mencari bahwa to ini di kamus menandakan dia adalah verb, ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau kalian tidak mencari di kamus, kalian juga bisa mencari di website. Nah, di sini saya contoh-contoh ini mencari di Wikipedia, yang mana di Wikipedia itu sudah tersedia dari abjad A sampai Z, mana-mana kata-kata yang bisa masuk ke back formation, seperti itu. Nah, contoh lain, di sini saya akan mengulangi kembali bahwa back formation itu adalah pengurangan suatu kata, yang mana kata tersebut setelah mengalami pengurangan akan menjadi verb yang asalnya noun, maka setelah mengalami pengurangan, setelah mengalami back formation, kata asal noun tersebut akan berubah menjadi verb. Nah di situ contohnya ya, saya ulangi di sini contohnya, yaitu ada lagi fascination. Fascinationnya itu pencacaran. Fascination, pencacaran, yang mana itu termasuk noun, setelah melewati back formation akan berubah menjadi to fascinate. Fascinate itu mencacar, menjadi sebuah verb. Nah, setelah itu, ya baik, setelah itu kita ke materi selanjutnya, yaitu compounding. Nah, compounding is combining process of two or more free morphem or existing word to produce a single form, a compound word. Compounding is very productive source of new terms in English. Nah, jadi compounding ini termasuk compounding itu termasuk combination two bases atau tree. Jadi compounding ini yaitu penggabungan dua kata atau bisa tiga kata. Nah, compounding ini adalah suatu cara penggabungan. Jadi caranya compounding ini. Setelah itu di sini ada compounds dan phrase. Compound and phrase. Nah, compound di sini yaitu make up. Nah, phrase-nya make. Nah, make terus spasi up. Nah, make up. Contoh di sini ada blackboard and blackboard. Nah, compound sama phrase itu kita bisa membedakan dari cara penyebutan kita. Kalau dari tulisan dia akan sama saja. Nah, kalau compounds di sini cara penyebutannya bisa dibedakan dari mana? Bisa dibedakan dari cara penekanan, stressingnya itu di mana? Nah, kalau compounds biasanya itu stressingnya ada di depan, blackboard. Nah, black-nya yang di stressing, yang ditekan. Jikalau phrase ini lebih menekankan dari kata akhir, bukan kata yang kedua. Nah, kata akhir, karena compounding ini bukan hanya dua kata saja, tetapi juga bisa tiga kata. Contohnya mother-in-law. Itu kan tiga kata, mother, in, and law. Nah, kalau yang dua kata di sini seperti di sini blackboard, blackbird. Nah, blackboard and blackboard. Nah, kalau penekanannya ada di black, berarti dia compounds, blackboard. Kalau phrase, dia blackboard. Nah, dia lebih menekankan di kata terakhir. Nah, itu bedanya compound and phrase. Nah, contoh penggabungan kata. Nah, penggabungan kata dari sebuah compounding. Nah, compounding itu bisa terjadi penggabungannya antara noun and noun, adjective and noun, preposition and noun, verb and noun. Seperti di sini. Bisa kita lihat noun plus noun. Noun contoh movie, bathroom. Oke, baik kita lihat bath. Bath ini termasuk noun.
Nah, room-nya juga noun. Jadi penggabungan kata dari noun dan noun. Bathroom ini termasuk compounding dari penggabungan noun dan noun. Movie and star. Movie noun, star and noun. Nah, contoh lainnya itu adjective dan noun. Height kan tinggi, height itu termasuk adjektif. Nah, car ini noun, jadi height car dia termasuk compounding yang penggabungan kata dari adjektif dan noun. Nah, bisa kalian lihat di sini sendiri. Nah, contohnya. Nah, setelah itu di sini juga ada preposition and noun, overdose, onlooker, outrider, underdog. Nah, dia itu dari penggabungan underdog, dari dog itu noun, under dari preposition. Nah, seperti itu. Di sini juga ada verb and noun, hitman, swear word, pickpocket. Nah, dia kan pick termasuk verb, mengambil. Paket itu termasuk noun. Nah, dia termasuk compounding yang dari kata verb and noun. Nah, setelah itu kita lihat penggabungan kata. Penggabungan kata dari compounding ini cukup banyak ya, bukan hanya 4 saja. Di sini saya ada 8 penggabungan kata. Yang mana tadi itu sudah 4 sudah, di sini ketambahan lagi 4, yaitu noun dan adjective. Noun, nounnya itu nation, adjektifnya white. Nationwide itu compounding dari penggabungan kata noun and adjective. Nah, setelah itu di sini ada kata adjective and adjective, red and hot. Nah, red hot itu seperti the car red hot. Nah, mobil itu sangat menggairahkan, bukan menggairahkan tapi lebih ke menarik. Nah, mobil itu sangat menarik, red hot. Di sini kata penggabungan kata dari adjective dan adjective. Setelah itu preposition and adjective. Overripe, over ini preposition, ripe itu adjective. Nah, di sini ada juga kata underprivileged. Nah, under itu termasuk adjective and privilege termasuk Sorry. Under ini termasuk preposition and privilege termasuk adjective. Nah, di sini ada kata penggabungan kata yang terakhir yaitu dari kata preposition and verb. Nah, outrun, overthrow. Jadi prepositionnya out and verbnya run. Nah, ini termasuk compounding dari penggabungan kata preposition and verb. Nah, jadi compounding itu, saya ulangi lagi, compounding itu penggabungan dua kata atau bisa lebih, bukan hanya dua kata saja, bisa dari 3 kata atau lebih. Contoh yang dari 2 kata yaitu seperti tadi blackboard, dari 3 kata yaitu mother-in-law. Nah, blackboard itu termasuk adjective dan adjective and noun. Nah, blackboard. Nah, bagaimana cara pembedaan dari kata compounding and phrase? Nah, dari pembedaannya bukan dari tulisan, akan tetapi dari cara kita membacanya. Stressingnya terdapat di mana? Nah, kalau compounding, kita menekankan atau kita stressing yang ada di awal. Kita cari contoh yang lain yaitu girlfriend. Nah, girlfriend. Kalau kita membacanya girlfriend. Nah, kita tekan yang girl-nya, maka itu bermakna pacar yang termasuk menjadi compounding. Nah, pacar girlfriend termasuk compounding. Akan tapi kita kalau pembacanya stressing di friend itu bermakna teman yang memiliki gender perempuan. Girlfriend, teman perempuan, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di cara pengucapan, cara pelafalannya, stressingnya ada di mana. Nah, seperti itu. Nah, penggabungan kata dari compounding itu ada banyak. Dari noun ditambah noun, adjective, noun, adjective, noun,
preposition verb, verb preposition adjective. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, thank you for watching, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.